Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Gaer sedang dicekik oleh api jiwa itu. Gaer bingung. Tian, apa yang kau bicarakan? Kau benar-benar bejat, kau malah bersama manusia. Tian, ingatlah kembali rasa sakit yang diberikan manusia padamu. Kita sedikit flashback, melihat ingatan dari Gaer. Di situ terlihat Raja Monyet Iblis Kuno. Raja itu berkata, Tian, kau itu sudah mencapai usia untuk turun ke bumi. Kali ini kau akan pergi ke habitat yang kritis. Di sana kau akan menghadapi musuh di ranah Celestial Emperor. Klan monyet iblis kita memiliki kualifikasi yang luar biasa, dan hal itu adalah objek yang paling didambakan oleh manusia. Selama di sana, larilah dari para manusia jahat, dan setelah kultivasimu mencapai ranah Celestial Emperor, temukanlah jalan kembali ke alam dewa. Ini adalah pengalaman untukmu. Apa kau mengerti? Tian mengerti. Ya udah, pergilah sana. Jangan sampai mati. Di ingatan Gaer, dia pun berangkat ke bumi. Di bumi, Gaer dikejar-kejar oleh manusia. Hei, lihatlah itu. Makhluk itu adalah monyet iblis kuno. Katanya, itu bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sendirinya dan menerobos ke ranah Celestial Emperor. Ayo, dapatkan intinya dan ambil kemampuannya. Hei, coba lihat. Monyet iblis kuno itu menjadi gila dan sama sekali gak bisa menekan energi jahat. Hei, 10 Celestial Emperor, mari kita bekerja sama dan pisahkan jiwanya menjadi 4 bagian. Segel dia di utara dan selatan. Jangan sampai dia kembali. Saat iblis monyet itu udah kehilangan akalnya dan kekuatannya nggak sebagus sebelumnya, aku akan menggunakan kesempatan itu untuk mengambil alih tubuh monyet iblis itu dan menjadi eksistensi di atas Celestial Emperor. Dalam hati Gaer, ini adalah salah satu jiwaku yang lepas dari segel setelah sekian lama. Tapi karena terlalu banyak membuang kekuatan, dia jadi kehilangan akal dan terus terhanyut-hanyut di danau es hari demi hari. Gaer berkata, ternyata kau adalah jiwa terakhirku. Aku ingat semuanya. Jiwa itu berkata, Tian, aku kecewa padamu. Kau nggak pantas menempati tubuh ini dan menjadi kesadaran yang dominan. Bergabunglah denganku. Rasakan kejahatan dari umat manusia dan musnahkan mereka. Jiwa itu mencoba melahap Gaer. Saat jiwa itu udah berada di dalam tubuh Gaer, dia berkata, manusia sialan, kalian sudah menyiksaku selama ini. Keinginan untuk membunuhku melonjak. Bunuh semuanya. Bantai seluruh dunia immortal ini. Bunuh. Lupakan aja. Lagian manusia gak begitu jahat. Kau, kenapa kesadaranmu nggak bersatu denganku? Cepat, ayo, bunuh mereka semua. Gaer merespon, bukannya kesadaranku nggak nyatu, tapi itu karena aku yang mendominasi. Kau itu terlalu terpengaruh oleh Tao 7 emosi. Kebencianmu terhadap umat manusia telah terdistorsi dan semakin parah. Faktanya, nggak semua manusia itu jahat. Pemimpin fraksi Su adalah pengecualian. Bukan hanya dia mengumpulkan kembali jiwaku, dia juga menganggapku sebagai keluarga. Dia menerima keberadaanku dengan baik. Jadi, bersatulah kembali denganku dan lihatlah ingatanku. Dengan begitu, kau akan mengerti. Sukie berkata, oke, dah selesai. Hah? Bagaimana kau tahu, Sukie? Sukie menjelaskan, api aneh itu nggak memiliki niat membunuh dan rasa keberadaannya secara bertahap memudar. Kemungkinan itu bergabung dengan Gaer. Lalu Gaer pun akhirnya kembali. Dia berkata, Paman, kau datang. Api aneh itu ternyata jiwa terakhirku. Karena terpengaruh 7 Tao emosi, jadinya dia kehilangan kendali. Sekarang, aku udah menggabungkannya dengan jiwaku dan sudah berhasil menghapus niat membunuhnya. Aku sudah kembali ke puncak Celestial Emperor. Baguslah kalau gitu. Saat aku datang, kau sedang bertarung di dalam laut kesadaranmu. Jadi aku tidak ikut campur. Ternyata, jiwa yang terakhir malah ditemukan di sini. Sungguh mengejutkan. Dalam hati Lin Yuxi, api aneh itu ternyata sisa jiwa dari senior Gaer. Nggak heran, api itu sangat kuat. Ternyata, tubuh utamanya adalah seorang Celestial Emperor. Syukurlah. Sekarang, pengaruh Tao 7 emosinya sudah dihapus dan sisa jiwa itu kembali ke aslinya. Lin Yuxi berkata,
Sukiwe, sekarang masalahnya udah teratasi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sukiwe tidak menjawab apa-apa dan melihat Lin Yuxi pergi. Gaer berkata, "Paman, apa yang kau lakukan? Kau tahu kan seberapa berbahayanya meninggalkan dia sendirian yang hanya seorang half immortal di sini?" Sukiwe merespon, tapi aku nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku akan melindunginya secara rahasia. Paman, ini nggak sepertimu. Sisa jiwa keempatku sudah bersama Nonalin baru-baru ini. Aku bisa bilang bahwa dia adalah gadis yang baik, kuat, dan pemberani. Alasan kenapa dia terus menghindarimu karena dia berharap setelah menerobos ranah Celestial Prime suatu hari nanti, dia nggak akan lagi menjadi beban untukmu. Faktanya adalah dia sangat merindukanmu, tapi demi menyelesaikan kesalahpahaman masa lalu, dia memilih untuk menjauh darimu dan memberimu ruang untuk berpikir. Lin Yuxi, dalam hati Sukiwe, sebenarnya aku mengerti kecelakaan mobil saat itu bukanlah niat Lin Yuxi. Itu semua konspirasi Xiao Luoqing. Hanya saja, aku selalu kesulitan menghadapi Lin Yuxi. Bagaimanapun juga, aku yang salah karena sudah menyalahkannya. Sekarang aku tahu isi pikirannya. Sebagai seorang pria, aku nggak boleh lari. Sukiwe langsung mengejar Lin Yuxi dan memegang tangannya. Sukiwe berkata, "Alam rahasia Withered Blood ini terlalu berbahaya. Tetaplah bersamaku." Lin Yuxi merespon, "Sukiwe, kau adalah pemimpin fraksi ledakan surgawi. Apa nggak masalah membuang-buang waktumu di sini? Justru karena aku pemimpin fraksi, jadinya nggak ada orang yang berani menudingku. Oh iya, masih ada beberapa harta karun di dalam rahasia Withered Blood ini. Aku akan membawamu untuk mendapatkannya." Sukiwe, apa kau nggak menyalahkanku lagi? Menyalahkanmu, itu adalah kesalahanku. Aku tahu itu adalah konspirasi Xiao Luoqing, tapi aku nggak pernah berani menghadapimu. Aku takut mengakui bahwa itu adalah kesalahanku. Itu semua adalah kesalahanku. Aku nggak akan pernah melakukannya lagi. Kembalilah bersamaku." Gaer pun bertepuk tangan dan berkata, "Selamat, selamat." Dua orang yang saling mencintai akhirnya meletakkan keluhan mereka dan kembali bersama. Dalam hati Gaer, dia masih mengingat Vivi berkata, Kak Gaer itu harus menjaga agar kakakku gak main-main dengan wanita." Maaf Vivi. Gaer melanjutkan, "Sekarang keempat jiwaku udah bergabung. Sekarang aku udah utuh. Ujian yang diberikan klaim padaku akhirnya selesai. Sekarang tinggal menunggu hari di mana benua langit berlayar. Dengan begitu, aku bisa kembali ke alam dewa. Lalu kita berpindah ke tahun 233 kalender Chatian atau ledakan surgawi. Sistem sedang memeriksa. Sistem memberitahu Sukiwe bahwa versi saat ini adalah versi 13.0. Metode kultivasi tertinggi yang bisa digunakan hanyalah berada di tingkat Celestial Emperor. Jika Anda ingin menggunakan teknik tingkat Tao Prime, Anda perlu mengupgrade ke versi 14.0. Dan untuk mengupgrade sistem, dibutuhkan 10 juta poin. Poin yang dimiliki saat ini jumlahnya 6.59 juta. Kenapa dikit sekali? Sistem memberitahu sebelumnya host memiliki utang 3 juta poin lebih. Ini adalah sisa poin setelah dikurangi. Kenapa dikurangi? Aku akan mengembalikannya padamu setelah upgrade. Sistem menjelaskan bahwa Sukiwe sudah terlalu lama menunggak. Jadi, sistem harus memotongnya secara otomatis. Harap dipahami. Sial. Itu berarti aku cuma bisa mengumpulkannya lagi. Aku sudah lama gak keluar dari rumah. Aku khawatir kemampuan aktingku udah berkarat. Sistem mengingatkan host karena Sukiwe menjadi yang terkuat di dunia. Jadi, semua orang sudah mengetahui nama Sukiwe. Oleh karena itu, host gak bisa lagi mendapatkan acting point dari dunia ini. Harap host mengingat informasi itu. Kau bilang apa? Itu berarti sistemku udah mati. Tapi sistem memberitahu bahwa ada cara untuk mengatasinya. Sebuah mini sistem telah berhasil dibuat dan itu bisa ditransplantasikan pada orang lain untuk sementara waktu. Disarankan agar host mentransplantasikan mini sistem itu pada kultivator yang bisa diandalkan untuk menggantikan Anda berakting. 80% dari poin yang dihasilkan oleh mini sistem akan dikirimkan kepada sistem host. Aku rasa itu nggak masalah. Tapi siapa yang harus aku pilih? Dalam hal kekuatan, Gaer adalah yang paling cocok, tapi karakternya lebih terkendali. Jadi mungkin nggak akan cocok untuk berakting. Pak Tua Duan suka berpura-pura di mana saja, tapi kekuatannya hanya setara Celestial Prime. Apakah dia bisa melakukannya? Kalau Wanrong akhir-akhir ini baru mencapai ranah Celestial Emperor. Di mata orang lain, dia itu dingin dan kuat. Sepertinya dia kandidat yang cocok. Oke, kalau gitu, aku putuskan dia. Lalu tiba-tiba, saat Sukiwe berbicara seperti itu, Ergozi muncul. Ergozi berkata, Sukiwe, ada hal menyenangkan apa hari ini? Sistem mengkonfirmasi bahwa itu Ergozi. Sistem memberitahu bahwa itu berhasil dan mulai menanamkan. Sukiwe kaget. Tunggu dulu, sabar. Aku nih nggak membicarakan tentang dia. Berhenti. Sistem memberitahu bahwa implantasi telah dimulai, jadi nggak bisa dibatalkan. Ergozi bingung.
Hah? Apa ini? Sistem memberitahu bahwa Ergosi dikonfirmasi menjadi host sementara. Sistem ini akan membantu Anda berakting dan membawa Anda mencapai langit. Ergosi bingung. Sukiwe, apa kau yang melakukan ini? Benda apa ini? Sukiwe masih kesal. Salah. Aku tuh nggak membicarakan Ergosi. Tarik kembali sistemnya. Jangan tanamkan pada dia. Sistem memberitahu bahwa sekali mini sistem ditanamkan, itu nggak bisa dilepas. Itu hanya bisa dihancurkan. Dan membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuat mini sistem selanjutnya. Apakah host ingin menghancurkannya? Sukiwe, apa yang terjadi? Benda apa yang bersinar ini? Kacau semua. Ya udah, lupakan aja. Udah terlanjur juga. Sukiwe berkata, Ergosi, aku punya tugas yang sangat penting untukmu. Benda itu adalah artefak super yang disebut acting system. Kau bisa mendapatkan acting point jika berhasil berakting di hadapan orang lain. Kau bisa menggunakan poin itu untuk membuat artefak itu melakukan banyak hal. Apa kau mengerti? Ergosi merespon, acting. Hal itu sangat cocok dengan dewa ini. Apa ada tugas lain? Sukiwe membalas, nggak ada. Ya udah, kau bisa bermain susu kamu. Dalam hati Sukiwe, masih kurang lebih dari 3 juta poin untuk mengupgrade sistem. Mini sistem Ergosi akan memberikan 80% poin yang dihasilkan. Itu berarti dia harus mengumpulkan 4 juta poin sebelum aku bisa mengupgrade sistem. Sukiwe melanjutkan, tugasnya kau harus mengumpulkan 4 juta poin sebelum bisa kembali. Jika kau nggak mendapat poin yang cukup, kau tidak akan diperbolehkan menginjakan kaki di fraksi ledakan surgawi lagi. Apa kau mengerti? Sukiwe, bukankah itu terlalu ketat? Aku masih belum tahu bagaimana cara kerja sistemnya. Ya udah, pergi sana. Lagian, kau nggak akan mati kelaparan di luar sana. Hus, cepat pergi sana. Tapi, Ergosi pun ditendang keluar. Udah, keluar sana. Nggak peduli bagaimana aku melihatnya. Ergosi nggak akan bisa diandalkan. Mari kita tunggu aja mini sistem kedua. Aduh, acting. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang kita berpindah ke benua langit. Lebih tepatnya, kota kuno di pinggiran. Setelah Sukiwe memberikan perintah pengusiran Ergosi, semua kota yang berada di bawah fraksi ledakan surgawi tidak mengizinkan Ergosi untuk masuk. Dalam keputusasaan, Ergosi pergi ke daerah pinggiran. Untungnya, kebanyakan kultivator nggak mengenal Ergosi. Oleh karena itu, dia bisa memulai perjalanannya untuk berakting. Mari kita lihat. Sepertinya, itu adalah kota dengan tingkat kultivasi yang rendah. Aku nggak tahu apa itu juga berada di bawah komando fraksi ledakan surgawi. Jadi, mari kita coba aja dulu. Ergosi pun masuk ke dalam kota. Astaga, banyak sekali orang di sini. Aku masih belum mengerti bagaimana aktingnya akan dianggap berhasil. Aku benar-benar nggak tahu. Aku bahkan nggak diberikan pelatihan oleh Sukiwe. Sumpah deh. Ya udah, lupakan aja. Mari kita coba ini dulu. Dalam hati Ergosi, selama aku menunjukkan postur yang keren, orang-orang yang lewat pasti akan terkesan dengan penampilan heroik dewa ini. Orang-orang mulai berkerumun. Satu orang berkata, apa yang dilakukan anjing itu? Dia lucu sekali. Mungkin dia lapar. Apa kau mau makan sesuatu? Coba aja itu. Lemparkan rotimu kepadanya. Tunggu dulu. Aku ini belum selesai makan. Ergosi langsung marah. Jangan bercanda. Dewa ini adalah keturunan dari naga iblis kuno. Cepat berlutut. Wah, anjing itu bisa bicara. Luar biasa. Apa itu mungkin jenis baru? Lalu sistem memberitahukan bahwa Ergosi berhasil berakting dan mendapatkan hadiah 1 poin. Apakah itu bekerja? Ternyata benar. Dewa ini emang berbakat. Ayo datang dan kagumilah penampilan heroik dewa ini. Ini adalah kesempatan langka. Ayo sini. Tapi orang-orang itu mulai pergi. Yang satu berkata, sepertinya nggak ada yang spesial selain bisa bicara. Nggak punya bakat. Membosankan. Tunggu dulu. Jangan pergi. Sistem memberitahukan bahwa acting gagal dan poin Ergosi dikurangi 20. Astaga, kenapa ada hukuman? Baiklah. Dewa ini baru mulai, masih ada banyak waktu. Sistem, katakanlah sesuatu atau pikirkanlah sebuah cara. Saat Ergosi melihat total poin, Ergosi baru mengumpulkan 3 poin. Setelah dikurangi penalti, aku cuma punya 3 poin. Kapan itu akan terkumpul? Astaga, ada banyak artefak di dalam mall sistem, tapi aku nggak bisa membelinya satupun. Lalu ada 2 orang lewat. Yang satu berkata, apa kau dengar? Master Sekte Spirit Realm mengadakan turnamen bela diri di kota. Yang satu lagi menjawab, katanya ada hadiah yang mewah untuk pemenangnya. Turnamen? Jika aku memenangkan turnamen itu, bukankah itu akan keren? Aku harus ikutan. Lihat itu akan segera dimulai. Aku nggak tahu berapa banyak orang yang akan berpartisipasi. Ergosi pun mengikuti 2 orang itu. Sekte Spirit Realm adalah sekte terbesar di kota ini. Karena tempatnya terpencil, mereka nggak bergabung dengan fraksi ledakan surgawi. Tingkat kultivasi tertinggi yang dimiliki oleh murid mereka hanyalah half immortal. Jadi mereka nggak dianggap sebagai musuh fraksi ledakan surgawi. Seorang kultivator tua berkata, selamat datang kepada semuanya di kompetisi yang diadakan olehku. Seperti
yang kita semua ketahui, sekte Spirit Realm kita berada di daerah yang sangat terpencil, dan kita punya sedikit komunikasi dengan sekte besar di benua langit. Sebagai hasilnya, tingkat kultivator kita jadi sulit untuk meningkat. Oleh karena itu, aku mengadakan kompetisi ini untuk mempromosikan pertukaran dan pengembangan para kultivator. Aturan kompetisinya sederhana, siapapun yang bertahan hingga akhir, dialah pemenangnya. Siapapun bisa naik dan menantang pemenang, tapi kalian cuma punya satu kesempatan. Sampai akhirnya, nggak ada lagi penantang yang maju. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya bukan hanya harta karun dari sekte Spirit Realm kami, tapi juga metode kultivasi rahasia. Kalian juga bisa membuat kontrak pernikahan dengan putriku setelah rajin berkultivasi. Dengan begitu, kalian bisa mewarisi posisi Master Sekte Spirit Realm. Di kerumunan itu, seorang berkata, "Putri Master Sekte Spirit Realm sangat cantik." Yang satu lagi berkata, "Hadiahnya terlalu menggoda, aku harus menang." Hahaha. Sepertinya semua orang sangat bersemangat. Kalau begitu, aku umumkan bahwa kompetisi ini telah dimulai. Siapa yang akan naik duluan? Seseorang muncul. "Master Sekte, Anda benar-benar murah hati. Bagaimana mungkin kita nggak maju?" "Master Sekte, nama saya Lintan. Sekte Xuanwu hadir. Ayo, siapa yang akan melawanku?" Lalu ada seseorang naik. "Menarik, paman ini akan melayanimu." Liu Yong dari Aula Blue Wave melawan Lintan dari Sekte Xuanwu. Saat kalian naik ke panggung, itu artinya kalian secara sukarela menyetujui perjanjian hidup dan mati. Kedua pihak bisa menggunakan teknik dan senjata apapun. Yang pertama jatuh atau meninggalkan arena akan dianggap kalah. Aku mengharapkan pertarungan yang bagus. Pertandingan dimulai. Mereka pun beradu pukulan. Dalam hati Ergozi, semua orang menonton pertandingan ini dengan serius. Selama aku naik panggung, aku akan mendapatkan banyak perhatian. Meskipun dewa ini sama sekali nggak tertarik dengan sekte Spirit Realm ini, tapi selama aku bisa berakting di depan orang banyak dan mendapatkan poin, itu sudah cukup. Akhirnya pertarungan pun selesai. Lintan dari sekte Xuanwu tumbang. Liu Yong dari Aura Blue Wave menang. Lalu seseorang lompat dan berkata, "Selanjutnya giliran." Sebelum orang itu selesai berbicara, Ergozi tiba-tiba muncul dan langsung menyerang orang itu. "Enyahlah kau. Sekarang adalah giliran dewa ini. Jangan mencuri penampilanku." "Yo, itu..." Ergozi berkata, "Pak tua dari sekte Spirit Realm, kau bilang siapa aja boleh naik dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Apa kau tidak keberatan jika serigala penyendiri ini ikut dalam kompetisi? Dewa ini sangat kuat loh. Aku takut tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku." Orang-orang di kerumunan itu melihat Ergozi. Bagaimana anjing itu bisa bicara? Dia kelihatan sangat lucu. Apa anjing itu juga ingin menikahi putri Master Sekte? Putri dari Master Sekte berkata, "Ayah, jangan biarkan anjing itu ikutan. Semua orang akan menganggap ini lelucon." Dalam hati Master Sekte, orang yang baru aja ditendang itu adalah murid tetua dari Sekte Wind Spirit. Meskipun anjing itu terlihat lucu, tapi kekuatannya nggak sederhana. Master Sekte berkata, "Aku bilang siapa aja bisa berpartisipasi. Itu berarti kau nggak akan ditolak. Karena kau bisa berbicara, sepertinya kau dari klan iblis yang bijaksana. Selama kau bisa memenangkan turnamen ini, aku nggak akan mempermasalahkan apapun." Astaga, ayah, anjing ini sangat aneh. Biarkan aja dia mencoba dulu. Itu juga hal yang bagus untuk menarik perhatian lebih banyak orang agar menonton turnamen ini. Jika dia benar-benar menang, kita bisa mengabaikannya. Pemenang yang tadi berkata, "Seorang anjing mau melawanku? Ayo sini maju. Aku hanya membutuhkan 1 jam." Sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, Ergozi langsung menendang adik kecilnya dan orang itu langsung tumbang dalam 1 tendangan. Beraninya makhluk seperti ini berteriak pada dewa ini. Ayo, siapa selanjutnya? Orang-orang di kerumunan itu tampak kaget. Sungguh anjingnya kejam. Dia mengalahkan lawannya dengan 1 serangan. Dia arogan, tapi sangat kuat. Siapa yang berani menentangnya? Aku sih nggak berani. Sistem memberitahukan bahwa Ergozi berhasil berakting. Lalu ada 2 orang datang. Yang satu berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa ramai sekali?" Yang satu lagi membalas, "Ada kompetisi di atas panggung. Dan ada seekor anjing yang ahli bertarung." Dalam hati Master Sekte, semakin banyak orang yang datang. Nggak buruk, ini berita yang bagus untuk mempromosikan Sekte Spirit Realm. Tiba-tiba, 1 orang langsung maju. "Jangan terlalu sombong kau anjing. Aku akan melibasmu." Tapi Ergozi langsung mengalahkan orang itu dengan 1 tendangan. Terlalu lemah. Apa mungkin semua yang berpartisipasi dalam kompetisi ini hanya semacam ayam pemula seperti ini? Dewa ini sangat kecewa. Aku sarankan sebaiknya kalian maju semua sekaligus. Dewa ini sedang buru-buru. Orang-orang itu pun maju bersama-sama. Aku nggak percaya anjing itu sekuat itu. Ayo, serang dia bersama. Bunuh dia. Ergozi dengan santainya menerima semua serangan itu. Anjing, lihat ini. Makan nih pedangku. Matilah kau. Semua kultivator itu menyerang Ergozi secara bersamaan. Tapi Ergozi dengan mudahnya
dia mengalahkan mereka semua. Dalam hati Ergozi, hehehe, dewa ini sudah menunjukkan penampilan yang heroik. Acting poinnya pasti meningkat. Sistem memberi peringatan bahwa Ergozi sudah mendapat total 500 poin. Untuk sementara, poin yang bisa didapatkan dari masa telah mencapai batas. Silahkan ubah target. Ergozi bertanya, apa maksudnya dengan mencapai batas? Sistem menjelaskan, ada batas jumlah poin yang bisa diberikan setiap orang kepada Anda. Terus, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Pergi ke tempat lain. Putri dari Master Sekte tampak panik. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Semua kultivator di sini gak ada yang bisa menjadi lawannya. Dalam hati Master Sekte, anjing ini agak tricky. Sepertinya seorang master harus dikirim untuk membereskan situasi ini. Orang-orang yang baru datang tampak bingung. Bagaimana anjing itu bisa bicara? Aku penasaran. Dia ingin menjadi pemimpin. Memangnya dia punya kekuatan? Dalam hati seorang kultivator, aku gak bisa melihat tingkat kultivasi anjing ini. Tapi kesediaannya menjadi pemimpin pasti bukan tanpa alasan. Bahkan jika dia akan mati, dia harus memberitahu orang lain kalau ada bahaya di depan. Kultivator itu berkata, alam rahasia pulau ini sangat berbahaya. Karena kau bersedia untuk memimpin, itu berarti kau sudah siap dengan resikonya. Jika kau membersihkan bahaya untuk semua orang, maka kau bisa memilih terlebih dahulu penghasilan dari alam rahasia ini. Apa kau mengerti? Oke, tentu aja dewa ini mengerti. Kalian para pengecut, sebaiknya tetap di sini dan lihat penampilan dewa ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!